out of the favelas in Brazil, the consensus greatest featherweight of all time. Acho que se você me perguntasse, desde o início da minha carreira, o que eu queria, ser um legado. Então é por isso que eu sempre lutei. Eu não queria só ser o campeão, eu quero deixar um legado. Unbeaten for over a decade. Jose Aldo, if you look at his career, he is without a doubt one of the greatest pound-for-pound fighters ever. We love him, man. This will always be his house. I told him this is a guy that, from the WEC to the UFC, helped build the sport, this brand. We love him and we always will. And that's it. We have got a new champion in the featherweight division. This kid is fearless out there. If you look back at Jose Aldo's career, the leg kicks from his early days, devastating striker on the feet, excellent takedown defense. When it comes to skill, he is unequal. He was a monster. And it is all over! What makes Jose Aldo so special is that he is a champion. He was a WEC champion. He was the UFC champion twice. The man's an absolute living legend. He really is a legend. Jose Aldo! The King of Rio is back! Halo bro, kali ini gue mau ngebahas Jose Aldo, sosok yang menjadi ikon dalam sejarah seni bela diri MMA. Nama Jose Aldo da Silva Oliveira Jr. muncul sebagai simbol dari transformasi sosial sekaligus ketangguhan individu. Ia bukan hanya representasi dari petarung unggul, tetapi juga narasi tentang bagaimana latar belakang yang keras dapat ditempa menjadi kekuatan untuk menaklukkan dunia. Lahir pada 9 September tahun 1986 di Manaus, Brazil, Aldo tumbuh dalam kondisi yang syarat keterbatasan ekonomi. Kehidupan sehari-harinya dibentuk oleh realitas kemiskinan, yaitu makanan seringkali tak mencukupi, fasilitas olahraga nyaris tidak tersedia, dan masa depan tampak penuh ketidakpastian. Namun di balik kondisi itu, lahir tekad yang menjadikannya salah satu ikon terbesar dalam sejarah UFC. Jose Aldo lahir dan dibesarkan di kota Manaus, ibu kota negara bagian Amazonas, Brazil. Kota ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kontras sosial ekonomi yang tajam, yaitu di satu sisi terdapat kekayaan budaya dan sumber daya alam, sementara di sisi lain, sebagian besar warga hidup dalam keterbatasan. Aldo termasuk dalam kategori terakhir. Sejak kecil, ia harus menghadapi realitas kemiskinan yang membentuk mentalitas bertahan hidup. Masa kecil Aldo ditandai oleh kelaparan dan tubuh kurus yang sering menjadikannya sasaran ejekan. Namun, kondisi tersebut bukan sekedar penderitaan. Justru dari situlah muncul fondasi identitasnya sebagai petarung. Dalam sosiologi olahraga, kondisi seperti ini sering disebut sebagai adversity capital, yakni kemampuan untuk mengubah keterbatasan menjadi energi sosial yang memacu prestasi. Bagi Aldo, pengalaman tersebut menjadi titik awal transformasi. Sebelum mengenal MMA, minat pertamanya adalah sepak bola, olahraga yang menjadi agama kedua masyarakat Brazil. Akan tetapi, akses terbatas dan kebutuhan ekonomi membuat jalur itu tidak realistis. Perkenalannya dengan capoeira membuka dimensi baru, seni bela diri yang menggabungkan kelincahan, ritme, dan ekspresi budaya Afro-Brazil. Dari capoeira, Aldo mendapatkan kesadaran bahwa tubuhnya bisa menjadi medium perlawanan sekaligus sarana untuk keluar dari kemiskinan. Langkah berikutnya terjadi ketika ia diperkenalkan pada Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ, seni bela diri yang lahir dari Brazil sendiri dan telah mendunia. Disinilah bakatnya terlihat menonjol. Pelatih dan rekan-rekan awalnya menyadari bahwa Aldo bukan hanya pekerja keras, tetapi juga cepat belajar serta memiliki determinasi yang jarang ditemui. Pada titik inilah arah hidupnya bergeser secara radikal. Keputusan paling menentukan datang ketika Aldo memutuskan meninggalkan Manaus menuju Rio de Janeiro. Dengan bakat seadanya, ia mengambil resiko besar demi mengejar kesempatan berlatih di bawah pelatih ternama Andre Pederneiras dan tim Nova União. Migrasi ini bukan sekedar perpindahan geografis, melainkan juga transformasi sosial, yaitu dari anak miskin di pinggiran sungai Amazon menjadi calon atlet profesional di pusat perkembangan MMA Brazil.
Dengan demikian, babak pertama dalam kisah Jose Aldo adalah tentang pembentukan identitas melalui penderitaan, keberanian mengambil resiko, dan kesadaran akan potensi diri. Awal kehidupan inilah yang menjadi fondasi bagi karirnya kelak, di mana setiap kemenangan dalam oktagon selalu membawa gema dari perjalanan masa kecilnya. Integrasi WEC ke dalam UFC pada tahun 2010 menempatkan Jose Aldo sebagai juara dunia featherweight pertama dalam sejarah organisasi tersebut. Status itu pada awalnya dianggap sekedar konsekuensi administratif, tetapi Aldo segera membuktikan bahwa gelar yang disandangnya bukan hadiah, melainkan hasil dari legitimasi kompetitif. Sejak awal, ia menunjukkan bahwa dominasinya di WEC mampu bertahan, bahkan ketika dipindahkan ke panggung terbesar olahraga MMA, ia menunjukkan bahwa dominasinya di WEC mampu bertahan, bahkan ketika dipindahkan ke panggung terbesar olahraga MMA. Debut resminya di UFC terjadi pada 23 Oktober tahun 2010 dalam gelaran UFC 129. Aldo berhadapan dengan Mark Hominick, seorang penantang yang dikenal tangguh dan memiliki kemampuan striking solid. Pertarungan 5 ronde tersebut menjadi ujian awal bagi Aldo dalam membuktikan kapabilitasnya di hadapan audiens UFC. Meski sempat terdesak oleh serangan balik Hominick, Aldo menunjukkan penguasaan teknis serta ketahanan fisik yang membuatnya keluar sebagai pemenang melalui keputusan mutlak. Pertarungan itu menegaskan bahwa ia mampu beradaptasi dengan standar baru UFC tanpa kehilangan identitas bertarungnya. Dominasi Aldo berlanjut dalam duel melawan Kenny Florian, seorang veteran dengan pengalaman panjang di beberapa divisi. Melalui pertarungan yang penuh disiplin, Aldo mempertahankan gelarnya dan semakin memperkuat reputasinya sebagai penguasa featherweight. Puncak dari kejayaannya datang pada 14 Januari tahun 2012 di UFC 142 ketika ia menghadapi Chad Mendes di Rio de Janeiro. Pertarungan itu berakhir hanya dalam 1 ronde melalui kombinasi pukulan lutut dan serangan lanjutan yang menjatuhkan lawannya. Kemenangan ini bukan sekedar pencapaian teknis, tetapi juga simbol kultural. Publik Brazil menyaksikan langsung bagaimana putra daerah mereka menjelma menjadi ikon global, sehingga lahirlah julukan King of Rio yang melekat erat hingga hari ini. Pada tahun 2013, Aldo menghadapi Frankie Edgar, mantan juara lightweight UFC yang turun ke divisi featherweight. Kemenangan atas Edgar memberikan validasi tambahan bahwa Aldo tidak hanya mendominasi divisi yang relatif baru, tetapi juga mampu menundukkan petarung lintas generasi dengan kredibilitas juara. Dalam periode 2010 hingga 2015, ia mempertahankan sabuk juara sebanyak 7 kali berturut-turut, menjadikannya salah satu juara terlama dalam sejarah UFC. Era kejayaan ini memperlihatkan konsistensi Aldo sebagai atlet elit. Ia tidak hanya menang, melainkan menang dengan cara yang menegaskan superioritas teknisnya. Kombinasi striking berbasis Muay Thai, pertahanan grappling dari Brazilian Jiu-Jitsu, serta kecerdasan taktis menjadikannya representasi ideal dari petarung modern. Lebih dari sekedar penguasa divisi, Aldo pada periode ini membangun fondasi reputasi sebagai featherweight terbesar sepanjang masa. Puncak dominasi Jose Aldo yang berlangsung hampir 1 dekade akhirnya terguncang pada 12 Desember tahun 2015 dalam gelaran UFC 194 di Las Vegas. Pertarungan melawan Conor McGregor, seorang penantang asal Irlandia yang kala itu sedang naik daun, menjadi salah satu laga paling ditunggu dalam sejarah MMA modern. Latar belakang duel ini dipenuhi ketegangan. McGregor dengan gaya provokatifnya berulang kali meremehkan Aldo, baik secara personal maupun sebagai simbol kebanggaan Brazil. Rivalitas tersebut memperbesar ekspektasi publik bahwa pertarungan akan berlangsung sangat dramatis dan panjang. Namun, kenyataan di dalam oktagon berjalan jauh dari dugaan. Hanya dalam waktu 13 detik,
sebuah kombinasi pukulan dari McGregor mengenai dagu Aldo dan langsung menjatuhkannya. Wasit menghentikan laga dan rekor panjang Aldo sebagai juara dunia pun berakhir seketika. Kekalahan ini bukan hanya soal statistik, ia menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah UFC. Sekaligus titik balik yang mendefinisikan ulang perjalanan karir Aldo. Secara psikologis, kekalahan itu meninggalkan luka mendalam. Aldo sendiri mengakui bahwa rasa kecewa dan keterpurukan emosional sempat membuatnya mempertimbangkan masa depan dalam olahraga. Ia tidak hanya kehilangan sabuk, tetapi juga narasi dominasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Kekalahan cepat dari Conor McGregor pada UFC 194 di tahun 2015 bukan sekedar berakhirnya sabuk juara, melainkan juga awal dari fase penuh turbulensi dalam perjalanan Jose Aldo. Dari titik itu, kisahnya tidak lagi tentang mempertahankan dominasi absolut, melainkan bagaimana seorang legenda mencoba bertahan, beradaptasi, dan menantang waktu yang terus mengejarnya. Setelah keterpurukan itu, Aldo bangkit dengan merebut gelar interim featherweight melawan Frankie Edgar di UFC 200 tahun 2016. Namun, sabuk itu segera disatukan kembali begitu McGregor dicopot. Dan dominasi Aldo benar-benar runtuh ketika ia 2 kali kalah dari Max Holloway pada tahun 2017. 2 kekalahan tersebut menegaskan pergeseran generasi di divisi featherweight. Era Aldo sebagai penguasa mutlak telah berakhir, digantikan oleh wajah-wajah baru yang lebih muda, lebih segar, dan lebih tahan banting. Meski begitu, Aldo tidak pernah benar-benar meninggalkan ambisi. Pertarungan melawan Alexander Volkanovski di UFC 237 tahun 2019 menjadi titik pahit. Ia dikalahkan secara meyakinkan oleh sosok yang kemudian menjadi juara baru. Hasil itu seolah berkata bahwa tahta featherweight bukan lagi miliknya. Alih-alih memilih pensiun, Aldo justru mengambil keputusan berani yang sempat dianggap gila, yaitu turun ke kelas bantamweight pada akhir 2019. Banyak pihak meragukan kemampuannya menjaga berat badan di usia 33 tahun. Tetapi langkah itu memperlihatkan bahwa ia masih lapar akan pembuktian. Debutnya di kelas baru berakhir dengan kontroversi melawan Marlon Moraes di UFC 245. Banyak pengamat menilai Aldo seharusnya menang, meski secara resmi kalah tipis lewat keputusan. Performanya justru membuat UFC memberinya kesempatan menantang Peter Yan untuk sabuk bantamweight kosong di UFC 251 tahun 2020. Aldo tampil gagah berani, tetapi dihentikan TKO di ronde kelima. Kekalahan itu menegaskan realitas pahit. Daya tahan dan kecepatan Aldo tak lagi sama, meski mentalitas juaranya tidak pernah pudar. Namun bukannya menyerah, Aldo kembali menghidupkan karirnya dengan 3 kemenangan beruntun atas Marlon Chito Vera pada tahun 2020, lalu Pedro Munhoz di tahun 2021, dan Rob Font di tahun 2021. Pada periode ini gaya bertarungnya juga berevolusi. Dia tidak lagi tampil liar dan eksplosif seperti di masa muda, melainkan lebih sabar, efisien, dan mengandalkan pengalaman untuk membaca lawan. Dengan cara itu, Aldo tetap membuktikan bahwa ia masih relevan, bahkan di tengah persaingan sengit divisi bantamweight yang dipenuhi bintang muda. Puncak kebangkitan singkat itu berakhir di UFC 278 tahun 2022 ketika ia menghadapi Merab Dvalishvili. Tekanan grappling tanpa henti dari Merab membuat Aldo tak berdaya, seolah memperlihatkan bahwa tubuhnya tidak lagi bisa mengikuti intensitas generasi baru. Pertarungan itu menjadi penutup periode pertamanya di UFC sebelum ia mengumumkan pensiun pada September 2022. Bagi banyak orang, itu adalah akhir yang logis. Aldo sudah diabadikan ke dalam UFC Hall of Fame pada tahun 2023. Statusnya sebagai legenda tak tergoyahkan dan tak ada lagi yang perlu ia buktikan. Namun Aldo selalu berbeda. Pada tahun 2024, dunia dikejutkan dengan keputusannya untuk kembali. Comeback itu bukan sekedar sensasi, tetapi bukti bahwa api kompetitifnya belum padam. Ia kembali dengan performa impresif melawan Jonathan Martinez di UFC 301. Akan tetapi momen itu tidak bertahan lama. Di UFC 307, ia kalah tipis melalui split decision dari Mario Bautista. Pertarungan terakhirnya datang pada
pada UFC 315 pada Mei tahun 2025 di Montreal. Awalnya dijadwalkan di bantamweight, duel melawan Ayman Zahabi akhirnya berlangsung di featherweight karena Aldo gagal mencapai batas berat badan. Dengan kondisi fisik yang diganggu cedera, ia kalah lewat unanimous decision. Usai laga, Aldo mengumumkan untuk pensiun kedua kalinya. Kali ini dengan kepastian bahwa ia tidak akan kembali. Fase akhir ini menunjukkan sisi lain dari warisan Aldo. Ia mungkin tak lagi juara, tetapi keberaniannya melawan usia, cedera, dan gelombang baru lawan-lawan muda menjadikannya simbol kegigihan. Dari penguasa mutlak featherweight, ia berevolusi menjadi veteran tangguh yang menolak menyerah. Perjalanannya di bantamweight dan comeback singkat di ujung karir memperlihatkan tekad seorang legenda untuk tetap relevan hingga detik terakhir, bahkan ketika tubuh tak lagi sejalan. Pensiunnya Jose Aldo pada 2025 menutup sebuah perjalanan karir yang nyaris mustahil ditandingi. Dari jalanan keras di Manaus hingga puncak panggung UFC, kisah hidupnya bukan hanya soal kemenangan dan kekalahan, melainkan tentang transformasi seorang anak miskin Brazil yang menjadi ikon global seni bela diri campuran. Jika era kejayaannya di featherweight telah mengukir namanya sebagai juara sejati, maka fase-fase jatuh bangun yang dilaluinya justru memperkaya narasi warisan yang ia tinggalkan. Dalam sejarah MMA, tidak banyak petarung yang mampu menggabungkan dominasi teknis dengan daya tarik kultural. Sebagaimana Aldo, julukan King of Rio bukan sekedar label, melainkan representasi bagaimana sosoknya menjelma menjadi simbol kebanggaan nasional Brazil. Setiap kali ia bertarung di tanah kelahirannya, sorak-sorai publik terasa lebih dari sekedar dukungan olahraga. Itu adalah perayaan identitas, resensi, dan harapan kolektif. Warisan Aldo juga terbentuk melalui cara ia bertarung. Striking berbasis Muay Thai yang dipadukan dengan kecepatan eksplosif, low kick menghancurkan, serta pertahanan grappling dari Brazilian Jiu-Jitsu menjadikannya blueprint bagi generasi featherweight setelahnya. Banyak petarung muda yang mengidolakan Aldo tidak hanya meniru tekniknya, tetapi juga mencontoh mentalitasnya, disiplin, keras kepala, namun tetap rendah hati di luar arena. Kekalahan demi kekalahan di akhir karir justru memperlihatkan sisi lain yang tak kalah penting. Aldo mengajarkan bahwa seorang legenda tidak hanya diukur dari berapa lama ia bisa bertahan di puncak, tetapi juga dari bagaimana ia menghadapi saat-saat ketika tahtanya runtuh. Ia tidak lari dari tantangan, bahkan berani turun ke bantamweight pada usia senja karirnya untuk membuktikan diri. Keputusan itu, meski berakhir dengan hasil campur aduk, menunjukkan keberanian yang menambah dimensi kemanusiaan pada sosoknya. Induksi ke UFC Hall of Fame pada 2023 mempertegas statusnya sebagai salah satu featherweight terbesar sepanjang masa. Namun penghargaan formal itu hanya lapisan permukaan dari pengaruh nyata yang ia tinggalkan. Setiap kali nama Jose Aldo disebut, yang hadir bukan hanya kenangan tentang sabuk emas atau highlight kemenangan, melainkan kisah inspiratif tentang perjuangan menembus batas sosial, mengatasi keraguan, dan terus berdiri meski berkali-kali jatuh. Akhirnya warisan Aldo tidak sekedar tertulis dalam catatan rekor atau trofi yang pernah ia raih, melainkan dalam narasi kolektif MMA itu sendiri. Ia adalah simbol bahwa olahraga ini tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga kisah hidup yang mampu melampaui arena pertarungan. King of Rio mungkin telah menutup pintu oktagon untuk selamanya, tetapi bayangannya akan terus hidup di setiap low kick yang dilancarkan generasi baru, di setiap sorakan penonton Brazil, dan di setiap diskusi tentang siapa featherweight terbesar sepanjang masa. Perjalanan Jose Aldo adalah kisah tentang keterbatasan manusia yang dilampaui oleh tekad. Dari bocah kurus di jalanan Manaus yang sering kelaparan, ia menjelma menjadi juara dunia dan salah satu ikon paling berpengaruh dalam sejarah UFC. Kejayaannya di featherweight mendefinisikan satu era, sementara jatuh bangun di tahun-tahun berikutnya memperlihatkan sisi manusiawi yang justru membuatnya semakin abadi. Aldo tidak pernah menjadi petarung sempurna, dan itulah yang membuat warisannya begitu kuat. Ia mengalami rasa sakit, kekalahan, keraguan, dan kritik keras.
keras. Namun di balik semua itu, ia tetap berdiri, beradaptasi, dan menolak untuk menyerah. Dalam konteks olahraga yang kejam seperti MMA, sikap itu lebih berharga daripada sekedar sabuk juara. Kini setelah 2 kali pensiun dengan kapasitas bahwa ia tak akan kembali, Aldo meninggalkan lebih dari sekedar catatan rekor. Ia meninggalkan inspirasi bagi generasi baru baik petarung maupun penggemar, bahwa keberanian sejati adalah tentang menghadapi waktu, rasa sakit, dan keterbatasan dengan kepala tegak. Jose Aldo mungkin sudah tidak lagi berjalan menuju oktagon dengan bendera Brazil di pundaknya. Tetapi setiap kali publik mengenang istilah King of Rio, dunia akan selalu mengingatnya lebih dari seorang petarung. Ia adalah simbol perjuangan, ketabahan, dan kebanggaan sebuah bangsa. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dodo. Wacau.